Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Saudara Kosa, Prodi Informatika Angkatan 2023 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya ingin memberikan video tutorial Python dalam rangka memenuhi tugas UTS matkul bahasa pemrograman 2. Di sini video tutorial yang ingin saya sampaikan adalah cara menggunakan library yang ada di Python untuk yang biasa dipakai untuk mengolah data. Sebenarnya library yang biasa digunakan untuk mengolah data itu sebenarnya banyak, cuman di sini saya akan merangkum jadi yang paling sering digunakan dan yang mudah digunakan. Yang pertama itu ada Pandas. Library ini biasanya digunakan sama data scientist buat ngumpulin array banyak array gitu, array yang berisi data-data buat disatukan menjadi bentuk yang lebih rapi, misalkan CSV. Penggunaannya sendiri seperti ini, saya berikan contoh. Yang pertama, pastikan dulu kita ada library-nya ya. Cara download library-nya itu sendiri gampang, tinggal kita ke terminal, terus kita ketik di sini kita ketik pip install, dan nama ini yang akan kita gunakan, nama library yang akan kita download. Di sini misalkan Pandas, kita ini. Tapi di sini karena kita sudah download sudah ada, jadi di sini tidak perlu ini, kita sialah saja. Nah, di sini salah satu penggunaan yang saya maksud nih, kita bisa membuat data frame atau bentuk rapihnya dari kumpulan array yang kelihatan acak-acakan dan tidak bisa dibaca ya. Contohnya gini, ini kan kita punya 3 array yang terdiri dari ini, nama, usia, dan kota. Nah, misalkan kalau kita mau bikin ini jadi lebih rapih, biar jadi lebih enak dibaca, kita tinggal bisa menggunakan salah satu fungsinya yaitu pd data frame. Nah, ini tuh salah satu fungsinya tuh buat ini kita bisa dijadikan ini lebih rapih. Nah, misalkan kita coba running. Bentar. Di sini ada yang bisa kita lihat di sini, menjadi bentuk datanya menjadi lebih rapih ya, bisa menjadi seperti ini, bisa terurut. Kemudian yang kedua itu ada NumPy. NumPy sendiri itu banyak banget kegunaannya ya, dan salah satu kegunaan yang paling sering digunakan yaitu buat memanipulasi array. Jadi arraynya tuh bisa kita bisa bikin array, kita bisa mengoperasikan array, kita bisa menghitung data-data yang ada di dalam array itu sendiri. Nah, contoh penggunaannya tuh ada di sini. Nah, contohnya nih, misalkan kita bisa membuat array 1 dimensi. Nah, array 1 dimensi. Nah,
kita coba running. Nah, kita bisa membuat array 1 dimensi, kemudian kita bisa membuat array 2 dimensi atau yang kita kenal matrix, dan kemudian kita juga bisa mengoperasikan array itu ya. Jadi kayak mengoperasikan matrix gitu, kayak contohnya di sini ada array 3 dan array 4. Misalkan ini di penjumlahan kita tinggal sum, tinggal array 3 tambah array 4. Nah, nanti itu udah muncul di sini 1 tambah 4 5, 2 tambah 5 7, 3 tambah 2 9. Betul. Kemudian juga bisa kita perkalian. Nah, sesuai dengan ini. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan ini bukan fungsi matematika, ini fungsi statistika. Nah, kita bisa menggunakan fungsi statistika pada array. Misalkan kita mempunyai sebuah array ini, kita mau nyari tahu meannya, mediannya, terus maksimum, minimum, deviasinya. Kita bisa hanya menggunakan library NumPy ini, guys. Nah, contohnya misalkan kita mau nyari mean atau rata-ratanya, nah, kita tinggal np mean R5. Dia udah keluar rata-ratanya 3. Dan juga standar deviasi kan, misalkan kalau kita hitung manual kan itu mungkin bisa lama ya, dan rumusnya sendiri panjang. Kita bisa menggunakan NumPy untuk mempercepat ininya, guys. Kemudian ada maksimum juga, nilai maksimum yang ada di suatu array. Kemudian ada nilai minimum juga, dan sebenarnya masih banyak lagi kegunaannya ya, yang nggak bisa kita sebutin satu-satu. Oke, kita lanjut aja ke library yang berikutnya. Library berikutnya ini ada matplotlib. Nah, di matplotlib ini kegunaannya tuh salah satu tuh kita bisa membuat ini ya, bisa memvisualisasikan array yang kita buat. Contohnya menjadi kayak bisa menjadi sebuah diagram, bisa dibuat menjadi diagram kartesius, kemudian diagram batang, diagram bulat, dan banyak ya penggunaannya. Di sini kita tinggal bikin ininya, datanya. Ini kita menggunakan matrix ya, data 2 dimensi. Misalkan x nya adalah 1 2 3 4 5 dan ini adalah 2 4 6 8 10. Dan kita tinggal buat, misalkan kita mau buat diagram kartesius. Nah, kita tinggal buat plot x, y. Nah, terus tinggal di print, dan nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, sesuai ya, dia x nya ada 5, 1 2 3 4 5, dan y nya itu ada 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, seperti itu. Sebenarnya juga masih banyak yang lainnya ya, selain diagram kartesius ini. Bisa diagram yang lain, diagram batang, diagram lingkaran, banyak lagi. Nah, kemudian library selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah salah pencet sklearn atau SCKIT. Nah, di sini kita karena sklearn ini kita bisa membuat sebuah AI sederhana menggunakan library ini. Dan mungkin bagi kalian yang sudah belajar dasar-dasar machine learning, mungkin nggak asing lagi ya dengan AI paling sederhana di dunia ini, yaitu AI Iris, yang dia bakal mengklasifikasikan 3 buah
tiga jenis bunga berdasarkan panjang kelopak bunganya dan di suatu dataset. Nah, di sini kita di bawaan Scala ini kita udah disediain ya dataset dari bunga apa data satu dataset yang berisi kumpulan panjang-panjang kelopak bunga iris. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk bahan belajar. Nah, di sini tahapannya tuh pertama tuh kita bakal mengimpor dulu si dataset irisnya ini. Si dataset irisnya ini kalian kalau mau lihat datasetnya gimana, kurang lebih dia kayak begini. Sebentar, bakal saya kasih lihat. Machine learning di sampel data, bukan di sini, sorry. Sepertinya nggak ada ya, saya lupa nyimpen ini kayaknya. Sampel data. Ini ada nih. Kalian kalau mau lihat kurang lebih datasetnya kayak gini, dia ada banyak ada kan panjang ininya, yang ini nih, yang ini tuh panjang kelopak bunganya. Nah, terus yang ini nama ininya, nama jenisnya ada iris setosa, kemudian ada iris versicolor dan iris virginica. Nah, ini kan tiap-tiap panjang bunganya kan bakal menentukan jenis ininya. Nah, kita bisa membuat AI sederhana yang mengklasifikasikan itu semua tuh menggunakan Scala ini. Kemudian bakal sedikit saya kasih tahu gimana cara AI kerja, gimana cara pembuatan AI. Nah, di sini tuh sebelum kita benar-benar membuat sebuah AI itu kita harus melatih si AI itu. Nah, jadi tuh AI itu ibaratnya seorang anak yang harus kita ajarkan untuk, misalkan kita ajarkan untuk bekerja. Nanti dia bakal bekerja sesuai arahan yang kita berikan. Nah, di sini juga seperti itu. Kita bakal datasetnya kita bakal split dulu, bakal kita bagi menjadi menjadi dataset untuk untuk training atau untuk latihan, untuk kita mengajarkan AI tersebut, dan dataset tes untuk mengetes si AI tersebut apakah AI tersebut sudah layak digunakan atau tidak. Nah, kemudian di sini bagian utama dari pembuatan AI-nya tersebut yaitu membuat AI decision tree classifier. Sebelumnya saya, for your information, di AI sendiri itu ada banyak macam ya. Nah, salah satunya itu si decision tree classifier ini. Nah, decision tree classifier ini yang dia tuh punya fungsi buat mengklasifikasikan suatu data, diklasifikasikan menurut jenisnya gitu. Nah, ini kan cocok untuk si iris ini, dataset iris ini. Nah, kemudian setelah kita buat si AI-nya, kita training, kita ajarkan, kita ajarkan menggunakan dataset yang sudah kita split tadi. Nah, kemudian langkah selanjutnya tinggal kita uji menggunakan data yang sudah kita bagi menjadi data tes ini. Nah, kemudian kita tinggal mengecek tingkat akurasinya. Nah, bisa kita coba di sini. Tingkat akurasinya 1.0, di mana sebenarnya lumayan rendah di sini, tapi itu wajar karena memang AI itu semakin banyak data yang diajarkan itu akan semakin bagus. Sementara di sini tuh datanya tuh hanya sedikit saja, hanya sekitar 150 saja, itu termasuk sedikit karena AI itu paling minimal tuh mereka butuh 50.000 data
tipe decision tree classifier itu mereka butuh data yang banyak untuk menjadi yang lebih bagus gitu ya. Mungkin segitu aja video tutorial dari saya, semoga dapat membantu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.